Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMP Widya Manggala, sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan Daljab Program Profesi Guru Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hari ini Rabu tanggal 14 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi pembelajaran meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Istiqomah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya disiapkan dulu. Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan. Siap. Barengan kawan kita belajar kita doa dimulai. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu satu persatu. Ya, yang pertama Alifia Nur, Alma, Cynthia. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi bab 7, ya, sebelumnya kita membahas tentang masalah toleransi ataupun disebut dengan moderasi. Nah, siapa yang tahu arti moderasi ataupun toleransi? Toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, toleransi adalah dua kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling berhubungan dengan toleransi. ya, teman-teman. Sekarang siapa yang tahu macam-macam toleransi? Ya, Toleransi beragama. ya, satu toleransi beragama. Dua, toleransi budaya. Ya. Tiga, toleransi berpolitik. Ya. Empat, toleransi pergaulan. Ya. Lima, toleransi lingkungan keluarga. Ya. Enam, toleransi bermedia sosial. Ya, itu ada berapa berarti? Ada. Betul? Bandung, hikmahnya apa? Kita bertoleransi. Saya, Pak. Ya, bukan. Biar kita cintai orang lain. Ya, Tali persaudaraan semakin kuat. ya, Rasa atas kelas 5 semakin meningkat. Pembangunan negara lancar. terus, Keharmonisan dan kedamaian tercipta. terus. Iman kuat dan meningkat. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham bab sebelumnya tentang toleransi. Sekarang kita masuk ke bab tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita akan masuk pembelajaran tentang meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Ya. Nah, apa makna beriman kepada Nabi dan Rasul? Biar kalian tahu pengertian Nabi dan Rasul. Rasul menurut bahasa berarti utusan. Rasul menurut istilah adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan bertugas menyampaikan kepada orang lain ataupun umatnya. Ini yang disebut dengan Rasul. Sedangkan Nabi secara bahasa berarti berita. Nabi menurut istilah adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, jadi untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban menyampaikannya kepada umat manusia. Jadi di situ. Kalau Rasul menerima wahyu lalu untuk dirinya dan juga umatnya. Kalau Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, yang kedua, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya kepada umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam surat Quran An-Nisa, ya, surat keempat ayat 163. Ada di Al-Qur'annya, nanti kita baca. Yang kedua, iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya kepada umat manusia. Nah, inilah iman, artinya percaya bahwa Allah menciptakan nabinya, Allah menciptakan Rasulnya, dan itu diutus kepada umat manusia.
Baik, lanjut. Nah, tahukah kamu ada berapa jumlah nabi dan rasul? Ya, yang wajib diketahui ada 25. Sesungguhnya nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Ada 124 ribu. Ya, 124 ribu nabi dan rasul. Rasul aja ada berapa? 113. 113 itu rasul. Sedangkan yang wajib kita ketahui nabi dan rasul hanya 20. Mulai daripada Nabi Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Baik, next. Ya. Nah, apa saja sih tugas-tugas Rasul? Ya. Tugas Rasul pertama membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Karena ketika Nabi dan Rasul diutus, kebanyakan mereka belum beriman kepada Allah. Mereka tidak meyakini adanya Allah. Mereka masih menyembah patung, mereka masih menyembah pohon, mereka masih menyembah bintang dan lain sebagainya. Nah, makanya Rasul diutus membawa kabar gembira. Agar apa? Agar manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Karena sesungguhnya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak manusia. Ya. Jadi Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak pada saat itu, apalagi zaman Rasulullah, ya, jahiliyah. Namanya jahiliyah itu kebodohan. Tidak mau beriman kepada Allah, yang kuat makin kuat, ya, yang lemah bertindas. Ya. Lalu apa? Membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan keselamatan hidup. Tugas Nabi dan Rasul itu, ya, membimbing ya agar manusia kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Yang keempat, menyampaikan ajaran tentang cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru dzunuba. Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Dosa apa? Yusyriku billah. Kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, diampuni itu. Yang kelima, menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Jadi Nabi diutus mendapatkan perintah dari Allah, dan perintah dari Allah pasti adalah benar. Nah, inilah makanya penting anak-anakku sekalian, bahwa ketika Nabi diutus, Rasul diutus adalah untuk membawa kebenaran kepada umatnya. Tidak ada yang bohong. Karena apa? In huwa illa wahyu yuha. Semua perkataannya, semua perbuatannya adalah berdasarkan wahyunya Allah. Nah, lanjut next. Ya. Nah, lalu sifat-sifatnya. Ini sifat Nabi dan Rasul. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Apa sifat yang wajib bagi Rasul? 1, 2, 3, 4. Sedangkan sifat mustahil 1, 2, 3, 4. Yang sifat jaiz artinya seperti minum, tidur, sakit, mati, menikah, dan lain sebagainya. Nah, ini sifat-sifat Nabi. Sidik artinya benar, Nabi tidak pernah salah. Yang kedua, amanah dapat dipercaya, nggak pernah Nabi itu menyelewengkan amanahnya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan dakwah yang benar, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada jalan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Patona nggak ada Nabi yang bodoh. Nabi semuanya cerdas, pintar, ya. Nah, ini mustahil. Lawan daripada wajib adalah mustahil. Maka mustahil kizib, dusta atau bohong. Ya, kalau sudah benar mustahil Nabi Kalau kita kan tukang bohong, benar? Iya. Kita kadang suka bohong sama orang tua, betul? Bohong sama guru, betul? Bohong sama teman, betul? Dan Nabi nggak pernah bohong. Ya. Yang kedua, amanah lawannya khianat, tidak dapat dipercaya. Kita kadang-kadang dikasih kepercayaan suka melanggar. Orang tua, nah, ini bayarin uang sekolah, uang sekolahnya dibuat jajan. Ya, hati-hati tuh. Kita khianat namanya. Ya, dititipin sepeda, nih mau titip sepeda kepada kamu, nggak punya sepedanya banyak hilang. Iya kan? Nah, ini hati-hati nih.
Ya, makanya segala sesuatu kita nggak boleh khianat. Lalu mustahil Rasul Nabi bersifat kitman, menyembunyikan kebenaran. Bahwa Allah adalah Maha Esa, Allah adalah segala-galanya. Dan kitab sucinya yang diturunkan oleh Allah mulai daripada Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Quran adalah sebagai apa? Pedoman bagi umat manusia. Makanya nggak boleh menyembunyikan. Nabi itu harus terus menyampaikan kebenaran. Dan di sini barada, mustahil. Nabi ini bodoh atau ini Allah, nggak mungkin. Nah, sedangkan sifat jahid, al-aradul basyariyah, ini adalah sifat pada umumnya. Kenapa? Nabi makan, kita makan. Nabi tidur, kita tidur. Nabi berumah tangga, kita juga berumah tangga. Ya, Nabi ada capeknya, Nabi ada lelahnya. Ya, tapi beda dengan kita sedikit makan, Nabi makannya sedikit. Ya, kita sedikit lagi. Hah? Ya, yo kita bukan sedikit tidur, banyak tidurnya. Ya enggak? Banyak tidurnya, banyak makan. Makannya beda. Ya, Nabi kayak kita, kayak manusia, tapi apa beda beliau? Ya, tidak seperti kita. Nabi sering berpuasa dan lain sebagainya. Baik, next kita lanjut. Ya. Nah, tahukah kamu siapa Nabi dan Rasul ulul azmi? Hah? Ya. Nih. Apa pengertian ulul azmi? Ulul azmi adalah yang memiliki ketabahan. Rasul ulul azmi, rasul-rasul yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menanggung penderitaan dan menghadapi cobaan. Ya, ini bisa disingkat nih. Kalau disingkat dari sini namanya mimin. Mimin. Dari sini nih, dari mim. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua yang ketiga yang keempat Ibrahim, kelima Nuh, disingkat mimin. Ya, jadi ketika ditanya siapakah Nabi yang menggelar ulul azmi? Pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Isa, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi, kelima Nabi Nuh. Gampang kan? Nah, ingat saja namanya siapa? Nah, terus kalian next. Nah, sekarang ya hikmah. Apa sih hikmah daripada kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Pertama, makin sempurnanya iman. Ya, yang kedua, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang ketiga, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Keempat, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Dan terakhir, membiasakan akhlak terpuji dari para nabi dan roh. Inilah hikmahnya. Jadi semakin mantap keimanan kita kepada Allah, ya, semakin yakin kita dengan Nabi dan Rasul bahwa mereka mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ada mujizat-mujizatnya, ya, dan tentunya itu sebagai apa? Sebagai tanda kebesaran Allah supaya kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Ya, sekarang kita sedikit melihat daripada sejarah singkat Nabi dan Rasul. Mari perhatikan. Mana Nabi dan Rasul beserta mukjizat yang dimilikinya. Nabi Adam merupakan Nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya, Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun, atas bujukan iblis, Adam dan Hawa memakan buah khuldi yang telah dilarang oleh Allah. Meski telah bertaubat, Allah tetap memerintahkan mereka turun ke bumi. Beberapa mukjizat Nabi Adam adalah: 1. Menjadi khalifah pertama di bumi. 2. Diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama benda dan makhluk di bumi. 3. Memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud. 4. Memiliki tinggi 60 hasta atau setara 27 meter. 5. Dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya. Banyak pesan kebaikan yang disampaikan Nabi Idris, seperti nasihat untuk menjadikan sholat jenazah sebagai penghormatan, untuk selalu bersyukur, menghindari hasad dan dengki, melarang menumpuk harta yang tak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, baik dalam sholat, berpuasa, dan amalan lainnya. Nabi Idris memiliki mukjizat sebagai berikut. 1. Memiliki kecerdasan mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah. 2. Manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. 3. Manusia pertama yang bisa menjahit pakaian. Nabi Idris bisa menggunakan pakaian yang terindah, sementara saat itu orang-orang masih menggunakan kulit binatang. 4. Nabi Idris pernah merasakan sakaratul maut dan dihidupkan kembali atas izin Allah. 5. Pernah melihat surga dan neraka. Nabi Muhammad
dan padamnya api yang disembah. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat, antara lain: 1. Mukjizat terbesar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. 2. Mampu membelah bulan. 3. Mengalirkan air dari jemari tangannya. 4. Mampu menurunkan hujan. 5. Di atasnya selalu dinaungi awan. 6. Melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj, dan masih banyak lagi. Itulah sejumlah mukjizat Nabi dan Rasul yang hikmahnya bisa dijadikan pelajaran dalam hidup. Ya, baik anak-anakku semuanya. Tadi sudah kalian saksikan sejarah singkat Nabi dan Rasul serta mujizat-mujizatnya. Baik, sebelum nanti kita tutup, ya, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti dipresentasikan maju masing-masing ke depan untuk membagikan hasil daripada diskusi kalian. Ya. Tugas yang pertama di sini adalah untuk menjawab soalnya. Tugas yang kedua ini untuk menyusun daripada Nabi Rasul. Yang ketiga ini nanti maju untuk menghafal buku Nabi dan Rasul. Siap semuanya? Siap. Ya. Baik, Bapak sudah kasih materi-materinya kepada kalian semuanya. Silakan kalian diskusikan. Saya kasih waktu untuk saat ini 5 menit dari sekarang. Silakan. Sudah semuanya oke, siap? Baik, ya. Kalau sudah, sekarang kita minta kelompok satu untuk perwakilannya 3 orang ke depan membacakan hasil diskusinya. Silakan, yang maju ke depan 3 orang. Nah, ini dari kelompok 1, perhatikan hasil daripada diskusinya. Ya, silakan. Tadi mulai pertanyaan dan jawaban. Kami dari kelompok 1 ingin memperselesaikan jawaban. 1. Apa pengertian Nabi menurut bahasa dan menurut istilah? Jawabannya, Nabi secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab an-naba yang berarti menurut istilah Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak kewajibannya menyampaikan kepada umat manusia. 2. Jelaskan pengertian Rasul menurut bahasa dan menurut istilah. Rasul menurut bahasa berarti utusan, sedangkan menurut istilah Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan orang lain umatnya. Rasul juga bisa berarti orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia tentang kesanan Allah Subhanahu wa taala serta membimbing mereka agar melaksanakan ajarannya. Sebutkan sebagai Rasul dan Nabinya. Sidik, amanah, takut, dan pesona. 4. Apa pengertian Rasul Ulul Azmi dan siapa penjaga Rasul tersebut? Rasul Ulul Azmi ialah Rasul-Rasul yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menanggung penderitaan dan menghadapi percobaan. 5. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikatakan Muhammad Nabiin? Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan nabi yang terakhir karena tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Demikian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 25 nabi dan rasul beserta mukjizatnya. Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang menjadi manusia dan khalifah pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki umur yang panjang dan mengetahui segala hal tentang ciptaan makhluk hidup dan benda mati yang ada di bumi berkat pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Adam kita bisa mengambil poin bahwa kita tidak boleh mudah terhasut oleh setan dan kita harus memperbanyak bacaan tahu sebelum melakukan sesuatu. Nabi Idris merupakan cucu buyut dari Nabi Adam dan telah dinobatkan untuk menjadi penjahit. Nabi ini juga seorang ahli astronomi yang menggunakan potensi membaca bintang sebagai petunjuk arah yang saat memperkirakan kondisi cuaca dan waktu yang pas untuk bercocok tanam. Nabi Idris berpesan agar menjadikan sholat jenazah sebagai penghormatan. Nabi Nuh bertugas menyerukan kepada umatnya untuk menyembah Allah semata. Ia pun mendapat tugas untuk membuat mukjizat, yaitu membuat perahu yang besar dan untuk mengangkut manusia dan
hewan dari banjir bandang. Nabi Hud, saat kaum Nabi Ad mengalami kekeringan sehingga tanaman mati dan sumber air habis, Nabi Hud ditunjuk untuk membuat mukjizat berupa penurunan hujan atas isi rokok. Nabi Soleh, mukjizat yang dibuat Nabi Soleh ialah menunjukkan unta betina yang hadir sebulan dari batu besar yang terbelah kepada kaum Samud. Namun kaumnya mengingkari janji dan menolak lagi unta tersebut. Karena hal tersebut, Allah memerintahkan para malaikat untuk melempar batu kepada sejumlah orang yang ingin menolak peringatan Nabi Soleh sebagai azab karena kaum Samud. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah sebagai keturunan yang baru menjadi Nabi Ibrahim adalah lain dapat tetap hidup meskipun dibakar oleh raja, namun bisa menghidupkan guru yang sudah mati dan mengubah masyarakat Nabi Lut diutus untuk berdakwah kepada masyarakat agar mereka sadar pada akhirnya Allah SWT mengirim azab ke sana. Nabi Ismail alaihissalam, pada awalnya Nabi Ismail akan disembelih ayahnya sendiri yaitu Nabi Ibrahim. Namun saat akan disembelih, Allah SWT menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Inilah awal mula terciptanya hari raya Idul Adha. Mukjizat lain dari Nabi Ismail yaitu pembuatan air zam-zam saat bayi. Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Sarah. Beliau merupakan hamba yang memiliki ilmu akhlak dan perbuatan yang baik. Keturunan Nabi Ishak ialah nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yakub mempunyai 12 anak laki-laki yang tampan dengan karakter yang kuat dan memiliki keimanan yang luar biasa. Dia berpesan agar anak-anaknya tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum dia wafat. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau merupakan salah satu anak dari Nabi Yakub. Dia pernah bermimpi bahwa bulan, matahari, dan bintang bersujud kepadanya. Walaupun dia menghadapi cobaan dari saudara-saudaranya, dia tetap bisa melanjutkan hidupnya dan menjadi penafsir mimpi Raja Mesir. Bahkan mampu menampilkan godaan dari istri seorang pejabat Mesir untuk berzina. Ia lalu dipenjara, tetapi akhirnya dipercaya menjadi bendahara Mesir. Baik, yang kedua kita harus Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyanyikan lagu nama-nama Nabi.
sekalian, tadi sudah penampilan dari masing-masing kelompok, ya. Tentunya ini pelajaran yang sangat luar biasa dan hasilnya juga sangat baik. Nah, itu ya, kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa 25 Nabi dan Rasul wajib kita ketahui. Ya. Yang tentunya Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan daripada wahyu untuk dirinya dan juga umat. Sedangkan Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, tadi siapa saja yang mendapatkan gelar ulul azmi? Ini minggu pertama Nabi 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 apa mudah kan? Mudah ada yang bang? Ya, inilah makanya mudah-mudahan kalian semua bisa menghafal Nabi dan Rasul dan juga tugas-tugasnya, dan tentunya kalian bisa tahu apa yang menjadikan sebab Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menyembah Allah. Dan tentunya bahwa Nabi dan Rasul ini bukan orang sembarangan. Yang tadi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul apa? Nama? Siddiq. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Nah, inilah sifat-sifat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian paham semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa memahami, semuanya bisa mengerti, semuanya bisa mengeksploitasi ataupun inovasi bagaimana cari lagi yang lebih dalam tentang kebaikan serta menjadi contoh sebagai teladan Nabi dan Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.